Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Hafifatul Masruroh, Aan Dwi Amruah, Latifatun Nadifah, Reni Munawaroh, Sania Fitriana, Cici Dwi Cintami, Ziana Yustika Fitri. Kami akan mempresentasikan terkait akuntansi pajak penghasilan berbasis PSAK 46, 71, 72, 73 dalam mata kuliah Akuntansi Perencanaan Perpajakan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pajak penghasilan dalam perusahaan. Dalam suatu perusahaan maupun entitas memiliki kewajiban perpajakan yang diatur oleh peraturan maupun undang-undang yang sesuai dengan regulasi perpajakan di Indonesia. Di antaranya seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang jasa dan pajak penjualan barang mewah. Selanjutnya, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan lain sebagainya. Pajak penghasilan di sini dihitung berdasarkan pendapatan diperoleh atau laba sebelum pajak, yang mana dapat diakui sebagai objek pajak dan dikurangi dengan beban pajak menurut pajak yang diperkenankan. Pajak penghasilan diatur dalam SAK nomor 46 yang diterbitkan pertama kali di tahun 1997 yang kemudian direvisi terakhir kali di tahun 2013 yang membahas tentang beban pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan dan aset atau liabilitas yang timbul akibat pengakuan beban pajak penghasilan entitas. Laba menurut akuntansi di PSAK 46 dihitung berdasarkan dua konsep pengakuan, yaitu pendapatan dan beban, sehingga terdapat perbedaan pengakuan, yaitu perbedaan bersifat temporer dan perbedaan bersifat permanen. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pajak penghasilan. Dalam pembahasan pajak penghasilan terdiri dari 3 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama, akuntansi pajak penghasilan. Yang kedua, standar akuntansi pajak penghasilan. Yang ketiga, laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Baik, yang pertama akuntansi pajak penghasilan. Pengertian dari akuntansi pajak penghasilan yakni menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam suatu laporan keuangan. Sedangkan topik utama dalam pelakuan akuntansi pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan, sehingga pengakuan konsekuensi pajak atas peristiwa dan transaksi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif mengikuti pengakuannya dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tentang standar akuntansi pajak penghasilan. Dalam standar akuntansi pajak penghasilan diatur dalam SAK nomor 46 yang pertama kali diterbitkan di tahun 1997 dan di tahun tersebut terdapat dua tanggal efektif yang berbeda karena mengubah praktek yang saat itu sedang berlaku. Sedangkan tujuan dari PSAK 46 tahun 97 yang bertujuan untuk mengatur pelakuan akuntansi pajak penghasilan, terutama dalam pertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan pada periode mendatang. Kemudian, PSAK 46 direvisi di tahun 2010 yang dimaksudkan untuk menyelaraskan PSAK 4697 dengan ketentuan dalam IAS 12 tentang income tax yang bertujuan untuk tetap mempertahankan aturan pajak final dan surat ketetapan pajak dan untuk menambahkan contoh-contoh yang ada dalam lampiran IAS 12 serta untuk menyesuaikan beberapa paragraf yang sesuai dengan IAS 12. Yang terakhir, PSAK 46
direvisi di tahun 2013 yang efektif dan berlaku di tanggal 1 Januari 2013 yang membahas tentang penghapusan pengaturan mengenai pajak final, surat ketentuan pajak, pengaturan aset dan liabilitas pajak tangguhan atas aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi dan properti investasi yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Selanjutnya yaitu laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Pengertian di laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak, yang mana dapat dihitung dari laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Sedangkan laba kena pajak atau laba fiskal adalah laba rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Saya Sania Fitriana akan menjelaskan terkait tentang beban pajak dan beban pajak kini. Beban pajak ini adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Sedangkan beban pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam waktu satu periode. Nah, pajak kini untuk entitas tersendiri merupakan pajak terutang dalam satu tahun fiskal yang tercantum dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Untuk entitas yang terkonsolidasi dengan anak perusahaan, pajak kini merupakan penjumlahan semua pajak terutang seluruh entitas yang dikonsolidasi. Pajak ini tidak mengenal konsolidasi, akan tetapi pajak dibayar oleh masing-masing badan atau entitas. Nah, pajak kini untuk entitas yang dikenakan pajak final adalah pajak terutang atas penghasilan yang diakui pada periode tersebut, sehingga penghasilan yang telah dikenakan tarif pajak final bebannya tidak boleh dikurangkan karena pemajakannya dilakukan atas penghasilan bruto. Contoh penghasilan dikenakan pajak final antara lain pendapat lain deposito, hadiah, transaksi di pasar modal, sewa, serta penjualan tanah. Selanjutnya yaitu liabilitas pajak kini. Perlu kita ketahui, pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk satu periode. Pajak terutang ini harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai ketentuan pajak. Jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas pajak kini. Sebaliknya, jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Nah, liabilitas pajak kini dalam laporan keuangan disajikan sebagai utang pajak penghasilan atau utang PPh badan. Jika jumlah yang dibayar atau dipotong pihak lain lebih besar, akan disajikan sebagai pajak dibayar di muka atau PPh badan dibayar di muka. Nah, untuk memberikan gambaran bagaimana beban pajak kini dan liabilitas pajak kini, dapat dilihat di tabel tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai pajak tangguhan. Di sini akan membahas tentang perbedaan dari akuntansi dan pajak. Perlu diketahui bahwa penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Dan perbedaan ini berlaku umum hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua perbedaan, yakni perbedaan temporer dan perbedaan permanen.
Perbedaan temporer di sini merupakan perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas, posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Kemudian, dari perbedaan temporer ini terdapat dua jenis, yakni perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Selanjutnya mengenai perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 74 dalam revisinya tahun 2017. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan ini terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan dengan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak akibat dari perbedaan temporer. Kemudian, perbedaan yang dapat dikurangkan ini umumnya terjadi saat penghasilan kena pajak lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut akuntansi. Beberapa kejadian berikut ini merupakan bentuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Di sini terdapat 7 poin. Poin yang pertama yakni pengakuan beban provisi garansi secara akrual pada saat terjadi penjualan, sedangkan menurut pajak pembebanan dilakukan pada saat garansi diberikan. Poin kedua, depresiasi dengan masa manfaat yang lebih pendek menurut akuntansi dibandingkan dengan masa manfaat depresi menurut pajak. Poin ketiga, pengakuan beban penyisian piutang yang diakui saat terdapat bukti objektif, sedangkan menurut pajak diakui sesuai dengan ketentuan dan biasanya terjadi pada periode setelah pengakuan menurut akuntansi. Poin keempat, pengakuan penurunan nilai aset yang menurut pajak akan diakui saat aset tersebut dijual atau dilepaskan, sedangkan menurut akuntansi diakui saat terdapat indikasi penurunan nilai. Poin kelima, pengakuan beban yang jumlahnya diestimasi atau menurut akuntansi disebut provisi, sedangkan menurut pajak baru dilakukan pengakuan pada saat beban tersebut telah direalisasi. Poin keenam, pengakuan beban yang lebih kecil menurut pajak dibandingkan pengakuan beban menurut akuntansi akibat dari perbedaan temporer. Poin ketujuh, pengakuan penghasilan lebih besar menurut akuntansi dibandingkan pengakuan menurut akuntansi akibat dari perbedaan temporer. Perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer menurut PSAK 46 revisi 2013 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak akan menyebabkan diakuinya beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pengakuan atas aset atau liabilitas dari transaksi bukan kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Adapun contoh perbedaan temporer kena pajak yaitu yang pertama, depresiasi menurut akuntansi dengan masa manfaat lebih panjang dibandingkan masa manfaat menurut pajak. Yang kedua, pengakuan beban yang lebih kecil menurut akuntansi dibandingkan pengakuan beban menurut pajak akibat perbedaan temporer. Berikut merupakan contoh dari perbedaan temporer kena pajak.
Menurut akuntansi, beban depresiasi per tahun sebesar 40 juta, sedangkan menurut pajak depresiasi sebesar 50 juta. Akibatnya, laba sebelum pajak setiap tahun dari 2015 sampai 2018 lebih besar 10 juta dibanding penghasilan kena pajak. Akibat laba sebelum pajak diakui lebih tinggi, maka akan diakui beban pajak sebesar 2.500.000 yang diperoleh dari 25% dikali 10 juta, sehingga jurnal yang akan dibuat yaitu beban pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 2.500.000. Selanjutnya, perbedaan permanen. Perbedaan permanen merupakan perbedaan antara laba sebelum pajak akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Beberapa kejadian berikut menyebabkan perbedaan permanen akuntansi dan pajak. Yang pertama, pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenankan, sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan, seperti beban sumbangan yang tidak diperkenankan oleh regulasi, beban yang tidak terikat dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya, dan beban untuk keperluan pribadi pemegang saham. Yang kedua, pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan, misalnya laba dari entitas asosiasi dengan kepemilikan 25-50%. Yang terakhir, penghasilan yang dikenakan pajak final. Berikut merupakan contoh perbedaan temporer dan permanen serta pajak gini. Beban depresiasi menurut akuntansi terlalu kecil sehingga laba akuntansi lebih besar, sehingga dapat memunculkan perbedaan kena pajak sebesar 20 juta dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui sebesar 5 juta yang diperoleh dari 25% dikali 20 juta. Sedangkan beban garansi menurut akuntansi terlalu besar sehingga laba akuntansi lebih kecil atau penghasilan kena pajak lebih besar, sehingga memunculkan perbedaan dapat dikurangkan sebesar 80 juta dan pajak tangguhan yang diakui sebesar 20 juta. Kedua perbedaan tersebut menghasilkan pendapatan pajak tangguhan sebesar 15 juta. Dan beban sumbangan tidak boleh diakui sehingga koreksi positif, dan menambah penghasilan kena pajak sehingga dilakukan koreksi negatif. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dalam penyajian akan disajikan itu sehingga disajikan sebagai aset pajak tangguhan sebesar 15 juta yang diperoleh dari 20 juta dikurangi 5 juta. Pajak tangguhan akibat kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Artinya, pada saat entitas mengalami kerugian, maka manfaat kompensasi yang akan diterima di masa depan tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Manfaat kompensasi tersebut akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan atau manfaat kompensasi kerugian yang disajikan sebagai bagian beban pajak. Penyesuaian atas aset pajak tangguhan. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan.
entitas mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Sebagai contoh, perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dan jumlah yang memadai pada periode masa depan sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Nah, perubahan kondisi perekonomian yang semakin ambruk atau perubahan struktur bisnis entitas dapat menyebabkan kemampuan entitas menghasilkan laba menjadi berkurang. Misalnya, entitas pada awalnya memprediksi bahwa atas kerugian yang terjadi di dalam tahun tertentu hanya terjadi sementara dan tidak berkelanjutan, sehingga pada tahun berikutnya diprediksi entitas dapat memanfaatkan kompensasi kerugian yang telah diakui. Namun, ternyata dengan berjalannya waktu, entitas tidak dapat memanfaatkan kompensasi kerugian tersebut, sehingga pengakuan saldo aset pajak tangguhan akan diakui sebagai beban pajak tangguhan. Isu dalam pajak penghasilan. Ada beberapa isu dalam pajak penghasilan, salah satunya yaitu perubahan tarif pajak. Liabilitas aset pajak kini untuk periode terkini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar atau direstui kepada otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak atau peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara subjektif berlaku pada periode pelaporan. Nah, untuk pengukuran liabilitas pajak kini, perhitungan penggunaan tarif yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundangan. Misalnya, untuk menggunakan tarif yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundangan. Misalnya, menghitung pajak terutang pada tahun 2015, entitas menggunakan tarif pajak yang sama, ketentuan dan berlaku pada tahun tersebut. Nah, aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Nah, aset dan liabilitas pajak tangguhan akan dipulihkan dan diselesaikan di masa depan, sehingga tarif yang digunakan untuk melakukan pengukuran bukan tarif yang berlaku pada tahun tersebut, tetapi tarif yang berlaku saat perbedaan temporan tersebut diselesaikan atau dipulihkan. Pajak atas entitas asosiasi dan anak. Menurut PSAK 46 Revisi 2013, entitas mengakui liabilitas untuk semua perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi berikut telah terpenuhi. Yang pertama, entitas induk, investor, atau venturer mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer. Yang kedua, kemungkinan besar perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan yang dapat diperkirakan. Pengakuan setiap aset terkait investasi khusus ini dilakukan selama perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan, dan laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, kombinasi bisnis dan goodwill. Yang pertama, kombinasi bisnis. Dengan pengecualian terbatas, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perbedaan temporer timbul apabila dasar pengenaan pajak aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih tidak terpengaruh oleh kombinasi bisnis atau terpengaruh dengan cara berbeda. Yang kedua, goodwill. Apabila jumlah tercatat goodwill yang timbul pada transaksi kombinasi bisnis lebih rendah daripada dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang ditimbulkan dari pengakuan awal goodwill diakui sebagai bagian akuntansi atas kombinasi bisnis sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia dalam jumlah temporer yang cukup memadai, sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut
dapat dimanfaatkan. Laba operasi normal dan laba komprehensif. Pajak gini dan pajak tangguhan yang diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari, pertama, suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda, di luar laporan laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas. Kedua, kombinasi bisnis. Pajak gini dan pajak tangguhan yang diakui di luar laporan laba rugi apabila pajak terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau berbeda diakui di luar laporan laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau berbeda, pihak gini dan pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui, yaitu dalam pendapatan komprehensif lain, harus diakui pada pendapatan komprehensif lain. Beban pajak laba rugi aktivitas normal. Beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi komprehensif. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi secara terpisah, maka beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal pada laporan keuangan disajikan terpisah. Penyajian dan pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan dalam kebijakan akuntansi, pengakuan, dan pengukuran pajak penghasilan. Informasi yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi antara lain, metode yang digunakan untuk menentukan pajak tangguhan, tarif yang digunakan dalam menghitung pajak jika tidak menggunakan tarif umum. Jika entitas memiliki liabilitas pajak kini yang masih dalam sengketa pajak, informasi tersebut harus diungkapkan, misalnya terkait dengan bagaimana pengakuan pajak atas penerbitan surat ketetapan pajak, proses keberatan atau banding yang saat ini sedang berjalan. Nah, selanjutnya adalah tentang pengungkapan pajak penghasilan. Pengungkapan pajak penghasilan termasuk cukup komprehensif dan detail dalam laporan keuangan. Nah, pengungkapan pajak penghasilan biasanya digabungkan menjadi satu atas beban pajak gini, liabilitas pajak gini, dan pajak tangguhan dalam kelompok perpajakan. Pengungkapan terdiri atas dua, yaitu pengungkapan atas kebijakan akuntansi dan pengungkapan detail rincian serta penjelasan lain yang diharuskan dalam PSAK 46. Nah, pengungkapan kebijakan akuntansi menjelaskan metode dan dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan beban pajak penghasilan. Pengungkapan rincian dan penjelasan informasi dalam laporan keuangan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dalam subjudul perpajakan atau pajak penghasilan. Dalam PSAK 46 revisi tahun 2013 menjelaskan komponen utama beban atau penghasilan pajak yang harus diungkapkan secara terpisah. Antara lain, yang pertama adalah beban atau penghasilan pajak gini. Yang kedua, penyesuaian atas pajak gini yang berasal dari periode sebelumnya. Yang ketiga, jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya. Yang keempat, jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atas penerapan peraturan perpajakan yang baru. Yang kelima, jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini. Serta yang keenam adalah jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Informasi yang penting untuk diketahui pembaca laporan keuangan adalah berapa besar pajak yang efektif dibayarkan atau ditanggung oleh entitas tersebut. Nah, jadi sangat penting juga untuk diketahui pembaca laporan keuangan bagaimana entitas tersebut membayarkan pajak atau tanggungan pajaknya. Jadi kita harus mengetahui tarif pajak efektifnya. Nah, tarif pajak efektif merupakan penghitungan pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Entitas dapat melakukan perencanaan pajak yang baik sehingga mengoptimalkan pajak yang dibayarkan namun tetap taat mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
Rumusnya sendiri adalah tarif efektif pajak kini, yaitu beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak. Sedangkan tarif efektif pajak yaitu total beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang PSAK 71 atau instrumen keuangan. PSAK 71 merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instrument yang dikeluarkan per 1 Januari 2016 yang efektif mulai 1 Januari 2018. Nah, PSAK 71 sendiri mengatur tentang perubahan yaitu klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Meskipun PSAK 71 akan menggantikan PSAK 55, namun PSAK 71 ini belum mengganti seluruh ketentuan dan persyaratan yang ada di PSAK 55. Nah, PSAK 71 sendiri memperkenankan entitas untuk memilih menerapkan model akuntansi lindung nilai sesuai dengan PSAK 71 atau PSAK 55 secara keseluruhan. Dan PSAK 71 juga memberikan tambahan opsi kebijakan akuntansi untuk menerapkan PSAK 55 untuk makro hedging jika entitas menerapkan PSAK 71. Untuk penerbitan PSAK 71 mengakibatkan amandemen terhadap PSAK lain, dan PSAK 71 ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Selanjutnya yaitu PSAK nomor 72 tentang pendapatan kontrak dari pelanggan yang berlaku efektif di tanggal 1 Januari tahun 2020 yang memiliki tujuan untuk menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Sedangkan pencapaian tujuan yang akan dicapai terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang kedua, mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Yang ketiga, untuk kontrak individual dan portofolio. Sedangkan tahapan pengakuan dalam pendapatan terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Dan yang keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Dan yang kelima atau yang terakhir, mengakui pendapatan ketika pada saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Yang selanjutnya yaitu PSAK 73 terkait tentang sewa. Tujuan standar PSAK 73 yaitu menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. Untuk pokok pengaturan ada 2. Yang pertama, penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna atau right of use assets dan liabilitas sewa. Untuk pengecualiannya ada 2. Yang pertama, sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarannya bernilai rendah. Untuk sewa jangka pendek kurang dari 12 bulan tidak mengandung opsi beli. Sedangkan sewa aset bernilai rendah ini terdiri 4 kriteria. Yang pertama, aset pendasar tidak memiliki ketergantungan atau interrelasi dengan aset lain. 2. Rendah secara absolut tanpa memperhatikan materialitas. Yang ketiga, ketika aset baru bernilai material, maka penilaian dari aset baru. Yang keempat, jika aset disubsewakan, maka tidak memenuhi aset bernilai rendah. Contoh, laptop, HP, maupun furnitur. Yang kedua dari pokok pengaturan PSAK 73 adalah pesewa mengklasifikasi sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara.
Yang selanjutnya yaitu identifikasi sewa. Perlu kita ketahui suatu kontrak merupakan atau bisa mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Telah diatur pada PP 09 sampai PP 31. Nah, untuk identifikasi sewa di sini, jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset, misal unit produksi, untuk menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah. Untuk mengidentifikasi sewa, terdiri 4 tahap. Yang pertama, aset identifikasian. Yang kedua, penyewa secara substansial mendapat manfaat ekonomik dari penggunaan aset. Yang ketiga, penyewa mengarahkan penggunaan aset. Yang keempat, kontrak mengandung sewa.